Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semuanya yang sedang mendengar channel saya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kalau kita mau kembali membaca di ayat yang 9 dan 10 Bapak Ibu, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan khusus berbicara tentang apakah orang Kristen boleh minum alkohol ya Bapak Ibu. Karena hari ini pas 17 Agustus, maka saya mengucapkan dirgahayu untuk bangsaku Republik Indonesia ke-78. Tetaplah jaya, semakin jaya dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, apakah boleh saya minum bir? Apakah boleh saya minum toa? Apakah boleh saya minum minuman yang beralkohol? Walaupun kadarnya sangat kecil, apakah boleh? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anak muda, ini seringkali yang bertanya anak-anak muda ya Bapak Ibu. Kalau Anda minum minuman yang beralkohol, kira-kira apakah tujuanmu untuk meminum itu? Apakah untuk tren supaya bisa diterima di lingkunganmu, hai anak muda? Atau supaya kamu kelihatan bijaksana, kelihatan sangat kuat waktu kamu naik mimbar, supaya derdekmu hilang, kamu naik meminum minuman yang beralkohol. Ada beberapa orang sih, saya pernah kenal beberapa orang ya Bapak Ibu, kalau ingin berkhotbah karena saking takutnya, atau mungkin dia sedang berbicara di depan, saking takutnya dia minum alkohol dulu supaya dia tidak derdek gitu, supaya mendapatkan keberanian untuk ngomong di depan orang. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kekristenan, ini hal-hal yang ironis ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahasnya, mungkin ini hal yang mungkin cukup sederhana. Karena etika kekristenan tidak hanya berbicara boleh atau tidak boleh Bapak Ibu. Mari kita akan mempelajarinya. Pertanyaan ini kerap kali diajukan kepada kita, mungkin sebagai orang tua, anak-anak bertanya kepada orang tua. Sesuatu yang wajar tentunya. Kita seringkali menghadapi situasi di mana minuman beralkohol ditawarkan kepada kita. Dalam situasi seperti ini, apakah kita menolak mentah-mentah atau boleh mencicipi sedikit? Jika kita membaca Alkitab dengan sangat teliti, kita tampaknya tidak memiliki alasan yang kuat untuk melarang orang Kristen mengkonsumsi minuman beralkohol. Alkitab bahkan memberikan beberapa perintah yang melibatkan pohon anggur dipandang sebagai sebuah cara untuk mengekspresikan kebahagiaan hati manusia. Seperti dalam Mazmur 104 ayat 14 sampai 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri-seri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia.
Paulus menasihati Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. 1 Timotius 5 ayat 23. Tuhan Yesus menyediakan anggur yang terbaik secara mujizat di pernikahan Kana. Di atas kayu salib pun Yesus meminum anggur. Sebagian orang menganggap teks ini sangat mengejutkan, bukan? Mereka memilih untuk menafsirkan anggur di situ hanyalah jus anggur, bukan anggur yang beralkohol. Namun ini tampaknya tidak dapat dipertahankan. Anggur yang diminum saat pesta memang minuman beralkohol. Alkitab bahkan memberi petunjuk tersirat dalam hal ini. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, mereka dikira kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabatnya pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Matius pasal 11 ayat 18 sampai 19. Sebenarnya Bapak Ibu, kata peminum itu oinopotes, itu di sana lebih tepat diterjemahkan pemabuk. Dari kerutuan orang Farisi saat itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pesta zaman dulu memang berkaitan dengan anggur yang bisa memabukkan. Tentu saja ketika itu Yesus minum, dia tidak sampai mabuk. Namun keterkaitan antara pesta, kebahagiaan dan anggur yang beralkohol kadang memang sukar untuk dibantah. Tapi jangan senang dulu. Jangan berpikir, oh berarti boleh dong minum minuman keras. Boleh dong kita setiap hari 2 liter minum alkohol. Waduh, tunggu dulu. Pemberitaan firman Tuhan belum selesai. Dengarkan sampai terakhir supaya Anda menjadi bijaksana dan menjalani perintah firman Tuhan dengan benar tentunya. Ingat Bapak Ibu, ada penjelasan di atas merupakan bukan izin bagi orang Kristen. Yang saya ngomongkan di atas tadi, prakata tadi, bukan merupakan izin bagi orang Kristen untuk minum alkohol sesuka hati mereka. Tidak juga ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena hidup kita bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kita hidup untuk kemuliaan Allah dan memberkati orang lain. Maka apapun yang kita perbuat, kita harus berhati-hati tentunya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, hai anak-anak muda di seluruh Indonesia. Pertama, kemabukan. Alkitab yang sama memberikan kecaman terhadap kemabukan karena anggur. Amsal 20 ayat 1. Yesaya 5 pasal 11 sampai 11 dan 22. Saya ulang ya, Yesaya 5 ayat 11 dan 22 boleh dibaca di rumah. Bahkan salah satu orang yang dipenuhi, salah satu tanda bahwa orang dipenuhi Roh Kudus adalah menjauhi kemabukan. Efesus 5 ayat 18. Kita tidak pernah berbicara secara netral atau positif tentang kemabukan. Ya, dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Oke, yang pertama sudah saya jelaskan. Sekarang yang kedua, kecanduan. Anak-anak muda biasanya berawal dari ngicip. Berawal rasa ingin tahunya sangat tinggi. Berawal 1 slot. Lama-lama 2 liter sampai terhuyung-huyung kehilangan kesadarannya. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anak muda yang Ibu kasihi, ingat kecanduan di sini. Di dalam Kristus kita memang memperoleh kebebasan. Berbagai aturan legalistik lama tidak lagi mengikat kita. Namun hal itu bukan berarti kita bisa bebas berbuat dosa sebebas-bebasnya. Sesuatu yang boleh dilakukan tidak berarti boleh terus-menerus dilakukan. Jika kita terikat kepada sesuatu, hal itu sudah menjadi belenggu bagimu dan bagi saya,
Apa yang tidak membawa manfaat, apalagi merugikan, hindarilah itu. Paulus memberikan nasihat, segala sesuatu halal bagiku. Ini ayat emas kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Terakhir, hati nurani orang lain, ini yang patut kita perhitungkan juga. Etika kekristenan yang sudah saya bilang bukan hanya tentang boleh atau tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Sesuatu yang boleh dilakukan bukan berarti perlu dilakukan setiap hari secara kontinu. Jika suatu tindakan membuat orang lain menjadi syak karena apa yang kita perbuat, maka kita perlu mempertimbangkan masak-masak apa yang kita harus berbuat itu. Bapak Ibu tidak boleh dengan bebasnya Anda memposting minuman keras di media sosial. Justru saat Anda church gini ya Bapak Ibu ya, posisi Anda mungkin penatua gereja. Wah, orang yang melihat akan menjadi siap. Penatua gereja ternyata seorang peminum. Akhirnya mereka berpikir, ternyata Kristen hanya penuh kepalsuan. Ini berhati-hatilah tentang hal ini. Terus ada anak remaja yang saya didik. Dia bilang begini, gini aja Cece Marta, lebih baik kita diam-diam minum anggur tanpa orang lain tahu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, segala sesuatu boleh saja kau lakukan. Tetapi kalau itu merugikan kesehatan, bukankah itu bait tubuhmu? Tubuhmu ini adalah bait Allah yang patut dijaga dan dipelihara. Kalau tubuh saja tidak sehat, bagaimana bisa melayani Tuhan dengan maksimal? Itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terakhir, hati nurani orang lain perlu kita jaga. Ingat, sebagai contoh, Rasul Paulus mengingatkan tentang memakan daging bekas penyembahan berhala. Menurut Paulus, pada dirinya sendiri itu tidak ada masalah, kecuali kalau dimakan di kuil, itu bermasalah. Nah, dia berkata, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, lebih baik selama-lamanya aku gak makan daging, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 13. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perlu memahami komunitas Kristen di mana Allah menempatkan kita. Ingat, kebiasaan meminum alkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Kita tidak bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak minum alkohol. Itu berarti Anda mulai kecanduan. Kita juga perlu mencamkan agar tidak minum secara berlebihan. Bagaimana kalau perjamuan itu kan juga kita minum anggur? Ya, itu kan sangat sedikit. Bapak Ibu, kalau kita hidup di daerah tropis dengan memakai air, di Timotius kan boleh untuk kesehatan pencernaan kita boleh minum anggur. Kalau di daerah tropis, kita minum alasannya dengan ayat yang di dalam 1 Korintus tadi, ya Bapak Ibu pasal 6 ayat 12, ya kita akan rugi sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau makanan dan minuman itu menjadi batu sandungan buat kita, mengapa kita melakukannya? Sama juga dengan merokok. Merokok tidak berdosa. Tetapi dengan Anda merokok, kira-kira merugikan orang lain atau tidak? Orang lain merasa terganggu. Orang lain tidak nyaman. Berarti Anda tidak perlu melakukan hal itu. Tidak baik juga untuk kesehatan. Maka mabuk, rokok, narkoba, dan sebagainya. Zat-zat adiktif yang kita minum setiap hari itu merugikan kesehatan kita. Maka jauhilah itu, buanglah. Kalau komunitasmu memang banyak orang yang meminum alkohol sebagai hal yang lumrah, sesuatu yang wajar, keluarlah dari komunitas itu supaya engkau bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, ingatlah, jika engkau makan atau minum membuat orang lain siap, maka tinggalkanlah itu. Karena hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan.
Hidup kita ini adalah untuk berbagi sesuatu yang baik untuk sesama tentunya. Maka pada kesempatan hari ini, kalau orang bertanya, apa boleh orang Kristen meminum alkohol? Saya bilang, untuk apa minum alkohol? Kalau Anda bilang, oh ya ini kan di tablet obat ada tulisannya beralkohol. Oh ya nggak apa-apa. Itu minum obat ada takaran-takaran dari apoteker ya Bapak Ibu ya, dari farmasi, itu untuk kesehatan. Tidak apa-apa. Tapi yang menjadi bermasalah adalah saat Anda minum minuman keras untuk tren. Minum minuman keras. Bukan hanya penghangat, daerah tropis meminta penghangat bagaimana. Sangat panas Indonesia ini ya. Bapak Ibu, kalau Anda kepingin hangat tubuhnya, tidak perlu minum anggur. Cukup Anda minum wedang jahe, jahe merah, itu sudah menjadi hangat tubuh kita. Lebih sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan beralasan. Jangan jadi orang yang suka mabuk. Menjadi pemabuk yang terhuyung-huyung, akal budinya sudah tidak jalan. Ada banyak orang muda berpikir, saya melakukan seks bebas karena tidak sadar. Karena setelah saya mabuk. Anda memang sengaja untuk mabuk, untuk melakukan hal dosa dengan hal-hal yang ditambah dosa, dan ditambah dosa. Kalau di dalam dugem ada banyak minuman keras, ada banyak wanita, ada banyak rokok dan narkoba misalnya di sana. Anak Tuhan, janganlah ke sana. Carilah tempat-tempat yang nyaman buat kesehatanmu. Anak muda di seluruh Indonesia atau dimanapun berada di luar negeri sekalipun, jagalah tubuh, karena di situ adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi kalau itu nggak berguna, ya tidak perlu dilakukan. Jadi saya jujur, kalau misalnya ada orang bilang, Bu Marta mau minuman bir, saya bilang, oh maaf, saya tidak minum bir. Saya cukup es teh saja. Nah, itu lebih nyaman Bapak Ibu. Daripada ada, sungkan nanti minum dulu 1 gelas, kok enak, 2 gelas, 3 gelas. Ada yang bilang begini, kalau tidak mabuk kan tidak apa-apa. Kalau mabuk itu yang nggak boleh. Oh, tidak boleh Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Bahkan minuman keras ini juga dilarang oleh pemerintah. Maka kita sebagai warga negara yang baik, ya harus mentaatinya. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku. Kalau Anda perokok berat, mungkin mereka bilang, merokok tidak mengganggu kamu kok. Itu kan untuk saya supaya nyaman, supaya saya terinspirasi. Kalau itu mengganggu kesehatanmu, buanglah itu. Kalau hal-hal yang kamu lakukan, kamu makan dan minum, orang lain siap dengan kamu, lebih baik jangan minum dan jangan makan hal itu. Hidup kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali-sekali saya ingatkan kembali. Pertama, kemabukan. Kedua, kecanduan. Terakhir, hati nurani. 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Kita harus timbang baik-baik. Apakah dengan Anda bermabuk-mabukan? Apakah Anda dengan minum minuman keras? Ini dapat merusak iman orang lain. Atau dalam kemabukan ini Anda menjadi orang yang otaknya suka blank. Kalau diajak kerja suka nggak nyambung. Saya punya teman kecanduan narkoba ya Bapak Ibu ya. Dia memang sudah tidak pakai narkoba, tetapi setelah itu otaknya itu agak blank gitu ya. Kalau diajak ngomong tuh agak tidak jelas gitu. Nah, kalau anak-anak muda punya mental seperti ini, bagaimana mau menyambut Indonesia emas Bapak Ibu? Kita harus menjadi generasi-generasi yang spektakuler, generasi yang takut Tuhan, yang diberkati Tuhan dengan otak yang berlian, otak yang jenius. Gunakan untuk menciptakan hal-hal yang baru untuk kemajuan negara kita. Ciptakan inovasi-inovasi yang baik di gereja kita. Tidak perlu dengan mabuk. Jadi kalau Anda seorang pelayan Tuhan karena saking derdeknya untuk naik mimbar, Anda harus dengan minum anggur. Anda keliru. Tariklah napas supaya Anda tenang. Tenangkan hati. Bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Segala deg-degan di hati ini, tolong kendalikan. Bapak Ibu perlu belajar ya. Saya ini kalau disuruh khotbah, pertama 1 jam sebelum khotbah saya itu kencing.
Derdek gitu ya. Hati saya deg gitu. Tapi begitu di mimbar, itu deg-degnya hilang, Bapak Ibu. Tapi prosesnya itu rasanya deg-deg gak enak. Kebelet kencing, bolak-balik gitu. Itu namanya stres kadang-kadang ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak perlu minum minuman beralkohol untuk mengatasi kegrogian saya, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu Saudaraku, renungan kita hari ini mengajarkan bahwa seorang Kristen yang bijaksana adalah seorang Kristen yang tidak perlu minum minuman yang beralkohol. Cukup minum minuman yang sehat. Air putih lebih menyehatkan. Kata Paulus, kalau pencernaannya kurang baik, boleh ditambahkan sedikit anggur. Sedikit anggur, bukan setiap hari minum anggur alasan pencernaan tidak baik. Tapi kalau terlalu banyak anggur, ya pencernaan tambah buruk, Bapak Ibu ya. Maka kita perlu belajar bahwa teks-teks dalam Alkitab kita perlu pahami, bukan karena kita ingin membenarkan perbuatan kita, tapi kita mau belajar. Diri kita direfleksikan, kita lihat di firman Tuhan, oh aku sudah benar atau enggak, oh ternyata ini enggak boleh, sudah pergi, tinggalkan hal itu. Ada banyak orang kalau waktu masih muda mereka minum, pemabuk, tidak apa-apa, sehat dan kuat. Begitu tua, sakitnya datang bertubi-tubi. Terus menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah engkau saat aku sakit penyakit ini? Padahal segala gaya hidup itu juga mempengaruhi penyakit. Maka Bapak Ibu Saudaraku, di hari ini saya sebagai sesama anak Tuhan, saya ingin mengajarkan, mengingatkan, menasehati bahwa segala sesuatu yang tidak berguna jangan dilakukan. Segala sesuatu yang tidak berfaedah jangan kau lakukan. Kalau merokok itu merusak tubuhmu, kalau minum anggur, minum toa atau minuman keras yang beralkohol, itu membuat orang lain siang, membuat tubuhmu tidak sehat. Lepaskanlah semua itu. Minum air putih lebih sehat. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan untuk bebas sebebasnya untuk berbuat dosa, percabulan, hawa nafsu, pemabuk. Itu tidak dibenarkan di dalam kekristenan. Terima kasih sudah mendengar renungan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman.